Halo teman-teman, perkenalkan saya Marlin Celidia Saingo dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Teknologi Pangan Hortikultural, Prodi Teknologi Pangan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hortikultural dengan judul Teknologi Olah Minimal Buah dan Sayur. Produk buah dan sayur yang diolah minimal adalah produk yang dibuat dengan menggunakan aplikasi proses yang minimal seperti pengupasan, pemotongan, pengirisan, dan lain-lain. Dengan proses pemanasan minimal atau tanpa pemanasan sama sekali. Contoh dari produk yang diolah minimal adalah salad buah dan sayur, produk buah dan sayur potong atau irisan dalam bentuk tunggal atau campuran yang siap untuk dikonsumsi dan siap dimasak. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahan baku buah dan sayurannya bermutu baik, dapur, peralatan, permukaan, dan pekerja berada dalam kondisi higienis, dan pekerjaan dilakukan dengan menerapkan GMP, tidak ada pencucian berat, buah, dan sayur setelah dikupas, dan suhu penyimpanan maksimal 5 derajat Celcius. Proses pengupasan, pemotongan, pengirisan yang diberikan menyebabkan buah dan sayur yang diolah minimal bersifat sangat mudah rusak dengan umur simpan yang sangat pendek. Kerusakan produk yang diolah minimal karena perubahan reaksi seperti fisiologis, biokimia, mikrobiologis yang menyebabkan degradasi warna, tekstur, dan rasa produk diolah minimal menjadi lebih cepat dari bahan segarnya. Cara untuk memperpanjang masa simpan produk bisa dengan penyimpanan pada suhu rendah dan penambahan BTM. Judul yang kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir, dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikro pada makanan. Judul yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme termasuk spora, bakteri yang sangat resisten. Judul yang keempat adalah blanching. Adalah teknik memasak makanan di dalam air atau uap dalam waktu yang sangat singkat. Teknik blanching biasanya sering digunakan oleh para juru masak di restoran, tidak jarang juga diterapkan di dapur rumahan. Judul yang keempat, pengalengan. Pengalengan ialah salah satu teknik dalam pengemas atau bisa juga menyimpan produk pangan dalam kemasan yang berupa kaleng, di mana nanti produk diawetkan secara hermetis. Berikut proses pengalengan. Yang pertama, pembuangan udara. Yang kedua, penutupan wadah. Yang ketiga, sterilisasi. Yang keempat, pendinginan. Contoh produk pengalengan. Yang kelima, ruang lingkup teknologi pengolahan hasil hortikultural. Bahan pangan hortikultural merupakan sistem hayati yang dapat cepat rusak sesudah dipanen. Karena itu, usaha pengolahan lanjutan sangat penting untuk dikembangkan demi pemenuhan kebutuhan manusia akan makanan sehat dan bergizi demi peningkatan nilai kesehatan. Produk yang dihasilkan selain memenuhi syarat kebersihan, juga harus disukai konsumen, tak berbahaya, dan mengandung sejumlah besar zat gizi. Namun, beberapa perlakuan pengolahan tidak hanya dapat menaikkan tapi juga menurunkan nilai gizi bahan pangan. Oleh karena itu, pemilihan ketepatan jenis pengolahan dengan sifat dan komposisi gizi bahan pangan itu merupakan salah satu faktor penentu ketahanan zat gizi dalam bahan pangan agar tidak terbuang percuma. Yang terakhir, mutu gizi produk hortikultural segar dan olahan. Bahan hortikultural berkualitas tinggi yang dikehendaki untuk memenuhi persyaratan pengolahan lanjutan dalam upaya mempertahankan nilai gizi produk akhir yang diharapkan. Memiliki bahan pangan hanya pada musim panen saja tidak akan dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk negara industri. Industri maksimumkan retensi zat gizi memerlukan upaya-upaya modern selain tradisional dalam proses pengolahan, antara lain menentukan kondisi terbaik dalam batas ekonomis dalam beberapa hal yang menunjukkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dalam kondisi yang optimum. Sekian dan terima kasih.